Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang kemarin sempat menanyakan, Bang, coba dong jelasin bagaimana cara merawat larva ikan lele yang sakit di usia 7 hari. Terima kasih Bang. Jadi pertanyaan seperti itu ya. Dan sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini adalah contoh dari larva, bibit larva ikan lele punya saya. Ini usianya kurang lebih sekitar 8 hari ya teman-teman ya. Jadi 8 atau 9 hari. Ini saya kasih pakan, sudah makan PF 500 teman-teman ya. Sorry teman-teman, ini usianya sekitar 9-10 hari ya. Saya lupa, jadi usianya ini adalah 9-10 hari, karena untuk usia 7 hari saya tidak ada ya. Kalau baru menetas baru saya ada teman ya, di sebelah sini baru menetas teman. Dan untuk cara merawat larva ikan lele yang sakit di usia di bawah 7 hari sebenarnya sangat sederhana sekali teman ya. Sebenarnya untuk perawatan larva ikan lele, usahakan teman untuk kolam larva usahakan di tempat-tempat yang teduh ya, jangan terlalu terpapar sinar matahari secara langsung. Jika memang tempatnya itu di lapang, mungkin teman-teman bisa kasih penutup paranet ya, sebagian mungkin sekitar 30 atau 50% ditutup ya, supaya menjaga air tidak sampai panas ya teman ya. Karena kalau siang hari triknya panas sekali, maka yang terjadi air hangat bahkan panas, dan ikan lele, larva ikan lele akan mati semua ya. Dan untuk cara mengobati ikan lele, larva ikan lele di usia 7 hari, biasanya sakit yang dialami oleh larva biasanya diantaranya adalah larva bergerombol di atas ya, bergerombol di atas itu menandakan kekurangan oksigen teman ya, ataupun berbusa seperti ini adalah menandakan larva tersebut istilahnya itu overpopulasi ya, ataupun terlalu padat ya. Supaya mengatasi overpopulasi ini, kita harus membagi beberapa kolam ya, supaya tidak terjadi kanibalisme yang sangat tinggi dan juga angka kematian yang sangat tinggi ya. Kita harus membagi menjadi 2 kolam supaya aman ya. Dan untuk larva ikan lele yang tiba-tiba mati, biasanya itu cenderung pada kualitas telur atau indukan. Yang saat kita pijakan adalah telur yang masih muda teman ya. Jadi rentan sekali mati karena perubahan suhu. Dan mungkin banyak sekali dari teman-teman ya yang kaget dari larva usia 1-2 hari atau 3 hari tiba-tiba mati semua. Itu biasanya disebabkan karena perubahan pH air ataupun suhu dalam air itu berubah, dan kualitas telur tidak sesuai standar ataupun kurang siap ya istilahnya ya. Indukannya yang kita gunakan kurang siap. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin melakukan pemijahan, kita harus seleksi betul-betul ya teman-teman ya, dari mulai indukan, pejantan dan betina. Lalu yang kedua adalah kondisi kolam yang harus bersih, steril. Yang ketiga adalah air yang harus tentunya jangan menggunakan air limbah ya, ataupun dengan air PDAM yang mengandung kaporit ya teman-teman ya. Kita harus menggunakan air pump yang tentunya dengan sumur-sumur biasa, yang pump desa itu pasti jarang sekali yang menggunakan kaporit ya teman-teman ya. Saya sendiri karena menggunakan air pump ya, mungkin terkadang banyak ada kendala air yang sangat kecil kalau menggunakan air pump. Dan yang berikutnya adalah larva ikan lele mungkin mati secara mendadak ya, ataupun mati tanpa kita sadari. Sebenarnya tidak tanpa kita sadari ya, cuma belum kita sadari teman ya. Kebanyakan pemula itu menyepelekan larva yang menggantung ya. Larva yang menggantung ataupun menggantung jarang-jarang itu sebenarnya adalah indikasi larva yang sakit teman ya. Saya ada contoh tapi tidak usia larva ya, ya masih larva, cuma istilahnya apa ya, udah agak gedean dikit ya, karena usianya sudah 14 hari teman ya. Ini saya ada contoh tapi sudah saya obati
dan alhamdulillah sudah nggak ada yang, malah nggak ada yang sakit teman ya. Padahal kemarin apa ya, ada yang menggantung. Ini contohnya teman ya. Sakitnya adalah kurus biting. Teman harus memahami kurus biting yaitu adalah kondisi dari larva ikan lele yang tidak nafsu makan ataupun kurang makan, yang mengakibatkan larva tersebut kurang gizi dan akhirnya kering ya, ataupun tidak ada dagingnya ya, ataupun seperti ini yang ada di tengah ini teman ya. Dan cara mengatasinya sebenarnya sederhana sekali teman ya. Kita bisa memberikan catfish ya pada kolam kita. Untuk dosis yang kita pakai sekitar 1/4 dari tutup botol bagian dalam ya. Sedikit saja kita kasihkan pagi hari dan sore hari sebelum kita kasih pakan ya. Cukup seperti itu saja, kita ulangi sekitar 2 hari atau 3 hari, mungkin paling lama 3 hari ya. Biasanya 1 atau 2 hari sudah mulai nafsu makan ya. Tapi saat kita memberikan pakan, kita harus berikan pakan sedikit saja ya, jangan terlalu banyak teman ya, karena kalau terlalu banyak nanti yang terjadi ikan tidak akan sembuh dan malah mati ya. Itu sering sekali yang terjadi kesalahan pada teman-teman kita ya. Ini ada larva usia 1 hari baru menetas dan ini baru berenang ya. Ini semuanya adalah larva teman ya. Kelihatan di pinggir-pinggir ini baru makan. Sebenarnya ini usianya 3 hari teman ya, karena saya biasa menghitung dari larva itu saat mulai makan, itu saya baru hitung usianya ya. Jadi baru makan berarti dia baru apalah istilahnya itu, pokoknya baru saya hitung usianya lah ya. Walaupun 3 hari saya bilang 1 hari karena dia baru makan pertama kali. Kalau sudah 2 kali ya 2 hari. Ini teman-teman ya, kelihatan. Dan untuk masa penyortiran itu sendiri biasanya saya lakukan sekitar usia 13 hari, 14 hari, 15 hari ya, tergantung dari larva yang kita rawat. Kalau banyak sekali mengalami trouble, maka akan terjadi kemoloran juga ya terhadap masa sortir ataupun masa panennya ya. Usahakan larva teman-teman jangan dalam kondisi sakit ya. Kalau larvanya sehat terus, maka pertumbuhan akan bisa dikejar ya. Dan pakan yang juga kita berikan harus sesuai dari ukuran ataupun takaran yang harus kita berikan harus sesuai ya. Jadi untuk pemberian pakan pada larva ikan lele kita tidak bisa sembarangan, karena ada takaran-takaran tertentu untuk kita kasihkan pakan terhadap larva kita ya. Dan mungkin jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.